Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Baiklah, sebelum kita masuk kepada pembahasan, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurasana dengan NIM 2100203, Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan kepemimpinan pendidikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Sebelum kita masuk kepada pokok pembahasan yang ingin kita bahas, ada 3 unsur ataupun 3 komponen yang harus kita ketahui sebelumnya. Yang pertama adalah pemimpin. Maksud dari pemimpin di sini adalah personal yang muncul dalam dirinya sendiri ataupun kemauan yang muncul pada dirinya sendiri. Yang kedua adalah bawahan. Bawahan maksudnya di sini adalah sekelompok orang atau seseorang yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Yang ketiga adalah persoalan di mana proses kepemimpinan tersebut akan diwujudkan ataupun dijalankan. Ketiga unsur atau ketiga komponen ini akan berkolaborasi antara satu sama lain, karena secara personal seorang pemimpin tidak akan mampu berdiri sendiri dalam menjalankan tugas atau menjalankan suatu organisasi yang mereka pimpin. Sehebat apapun seorang pemimpin, dia akan dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu siapa dan bagaimana bawahannya, dan dalam keadaan seperti apa kepemimpinan yang dipimpinnya dalam suatu organisasi ataupun suatu lembaga yang dijalankannya. Sebelum kita masuk kepada pokok pembahasannya lebih lanjut, saya akan membahas atau menjelaskan pengertian dari 3 unsur sebelumnya secara rinci atau lebih menyeluruh ataupun meluas. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas tentang pemimpin. Maksud dari pemimpin di sini adalah seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain ataupun sekelompok orang ketika bekerja dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi ataupun suatu lembaga yang dijalankannya agar organisasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Suatu organisasi akan dapat berjalan lebih baik ataupun akan berjalan lebih lancar apabila ia memiliki seorang pemimpin yang memiliki skill dan kecakapan yang baik dan lebih berkarakter gitu. Yang kedua adalah bawahan. Maksud dari bawahan di sini adalah sekelompok orang dari anggota suatu organisasi ataupun suatu lembaga yang dipimpin yang diberikan tugas ataupun wewenang kepadanya masing-masing yang disepakati sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan yang ingin dicapai dari suatu lembaga ataupun suatu organisasi yang mereka jalankan. Yang ketiga adalah situasi. Maksud dari situasi di sini adalah suatu keadaan di mana seorang pemimpin berusaha mempengaruhi anggotanya dalam agar mereka mau mengikuti kehendak dari seorang pemimpin tersebut yang tidak lain bertujuan untuk mencapai suatu organisasi atau suatu lembaga yang mereka jalankan secara bersama-sama tersebut. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang
faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan seseorang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepemimpinan seseorang. Yang pertama adalah faktor kemampuan personal. Yang kedua adalah faktor jabatan. Yang ketiga adalah faktor situasi ataupun kondisi. Kita akan membahas satu persatu dari 3 faktor ini. Yang pertama adalah faktor kemampuan personal. Maksud dari faktor kemampuan personal di sini adalah kombinasi yang terjadi antara potensi yang ada semenjak pemimpin ini dilahirkan ke dunia ini sebagai manusia, dan faktor pendidikan yang ia dapatkan selama ia dari kecil hingga besar dan menempuh pendidikan yang ia dapatkan tersebut. Mereka akan menjalankan kerja-kerja yang telah dia dapatkan selama ia dari kecil hingga besar. Yang kedua adalah faktor jabatan. Maksud dari faktor jabatan di sini adalah suatu struktur kekuasaan yang diduduki oleh atau yang dijabati oleh seorang pemimpin. Yang ketiga adalah faktor situasi ataupun kondisi. Maksudnya di sini adalah kondisi yang melingkupi perilaku kepemimpinan di saat situasi sedang kacau ataupun tidak menentu, akan efektif apabila hadirnya seorang pemimpin yang karismatik yang mampu memecahkan suatu permasalahan yang dialami dalam suatu organisasi ataupun suatu lembaga yang dijalankannya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang saya salah dan atau penyampaian saya yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.